Banyak orang mengira ikan stres itu karena hal besar, air terlalu kotor, aerator mati, atau ikan sakit parah. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Justru yang paling sering bikin ikan stres adalah kesalahan kecil yang diulang setiap hari, sampai akhirnya ikan menyerah. Kalau kamu lihat video ini, mungkin kamu akan bilang, ikannya masih bergerak, masih hidup, masih berenang. Dan memang benar. Ikan ini belum mati, tapi kalau diperhatikan lebih lama, gerakannya tidak seperti ikan yang benar-benar nyaman. Ada yang berenang pelan, lalu berhenti. Ada yang naik ke permukaan sebentar, lalu turun lagi. Ada juga yang terlihat aktif, tapi gerakannya seperti gelisah, tidak tenang. Ini tanda stres ringan, dan stres ringan sering diabaikan. Saya juga dulu begitu. Setiap pagi saya lihat ikan bergerak, saya merasa tenang. Saya pikir, selama ikan tidak mati, berarti tidak ada masalah. Padahal, ikan tidak langsung mati karena stres. Mereka menyimpan stres itu pelan-pelan di dalam tubuhnya. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah terlalu sering mengganggu kolam. Sedikit-sedikit diaduk, sedikit-sedikit di-shake, sedikit-sedikit ditambah ini dan itu. Niatnya baik, tapi buat ikan, itu seperti hidup di tempat yang tidak pernah tenang. Bayangkan kamu sedang tidur, lalu setiap 1 jam dibangunkan, kamu masih hidup, tapi tubuhmu capek. Ikan juga begitu. Setiap kali air diaduk, setiap kali tangan masuk ke kolam, setiap kali lingkungan berubah, ikan harus beradaptasi lagi. Dan adaptasi itu melelahkan. Kesalahan kedua yang terlihat sepele adalah pola pemberian pakan yang tidak konsisten. Hari ini pagi, besok siang, hari ini banyak, besok sedikit. Kadang tepat waktu, kadang lupa. Buat manusia mungkin biasa, tapi buat ikan, ini membingungkan. Ikan hidup dengan ritme. Kalau ritmenya kacau, tubuhnya ikut kacau. Ikan yang stres biasanya masih mau makan, tapi tidak dengan semangat. Gerakannya cepat, tapi tidak fokus. Kadang pakan dikejar, kadang diabaikan. Dan ini sering dianggap ikan lagi kenyang. Padahal bisa jadi, ikan sedang tidak nyaman. Kesalahan kecil berikutnya adalah menganggap air jernih itu pasti aman. Air di kolam ini terlihat baik, tidak keruh, tidak bau. Tapi ikan tetap menunjukkan tanda-tanda stres. Karena yang bikin stres bukan cuma kotoran yang terlihat, tapi juga perubahan yang tidak kelihatan. pH naik turun, suhu berubah, gas di dasar kolam naik. Ikan merasakannya lebih cepat dari kita. Mereka tidak bisa bilang apa-apa. Mereka hanya bisa berenang dengan cara yang berbeda. Kalau kamu perhatikan baik-baik, ikan yang stres jarang berenang lurus. Gerakannya seperti ragu, kadang memutar, kadang berhenti mendadak. Dan sayangnya, tanda-tanda seperti ini sering dianggap biasa. Nanti juga normal. Padahal, setiap hari ikan menahan kondisi yang sama. Stresnya bertambah sedikit demi sedikit. Di bagian berikutnya, saya akan ceritakan kesalahan kecil lain yang sering dianggap remeh, tapi justru paling sering bikin ikan melemah tanpa kita sadari. Kesalahan kecil berikutnya yang sering tidak disadari adalah perubahan yang terlalu sering. Meskipun dalam jumlah kecil, hari ini tambah air sedikit, besok buang air sedikit, lusa tambah lagi. Dari sudut pandang manusia, perubahan itu terasa ringan. Tapi dari sudut pandang ikan, kondisi kolamnya tidak pernah benar-benar stabil. Ikan butuh waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dengan air. Setiap perubahan, sekecil apapun, memaksa tubuh ikan bekerja ulang. Dan saat tubuh terlalu sering dipaksa beradaptasi, stres akan muncul. Ciri ikan yang mulai kelelahan karena kondisi seperti ini biasanya halus, tidak dramatis, tidak langsung mati. Gerakannya jadi lebih pelan. Respon terhadap pakan melambat. Kadang terlihat aktif, kadang tiba-tiba diam lama. Masalahnya, kondisi seperti ini sering disalahartikan sebagai ikan lagi santai. Padahal, ikan yang benar-benar nyaman bergerak dengan tenang dan konsisten. Bukan naik turun emosinya. Kesalahan kecil lain yang sering dianggap tidak penting adalah suasana di sekitar kolam. Banyak orang tidak sadar bahwa ikan sangat peka terhadap getaran dan suara. Kolam sering dilewati orang. Ada suara keras, ada getaran dari langkah kaki atau barang jatuh. Buat manusia itu biasa, tapi buat ikan,
Itu tekanan terus-menerus. Ikan yang sering kaget akan berenang cepat sesaat, lalu berhenti. Kalau ini terjadi berulang, stresnya menumpuk. Dan stres yang menumpuk membuat daya tahan tubuh ikan turun. Saat daya tahan turun, masalah kecil jadi mudah membesar. Penyakit yang tadinya tidak berbahaya bisa jadi serius. Yang lebih berbahaya lagi, stres sering membuat ikan tidak menunjukkan gejala jelas. Mereka masih hidup, masih bergerak, masih berenang, tapi perlahan mereka kehilangan tenaga. Banyak kasus ikan mati mendadak sebenarnya bukan mati mendadak, tapi mati karena stres yang dibiarkan terlalu lama. Kesalahan kecil selanjutnya adalah memberi pakan saat ikan belum siap. Ikan stres sering terlihat lapar, tapi sebenarnya tubuhnya tidak siap mencerna. Saat pakan masuk, bukan membantu, justru menambah beban tubuh. Sisa pakan juga membuat air cepat berubah, dan ini menambah tekanan baru. Lingkaran stres pun berulang. Stres makan tidak optimal, air berubah stres makin berat. Dan semua ini berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa. Saya pernah mengalami fase ini. Kolam terlihat jalan, tapi hasilnya tidak pernah maksimal. Ikan hidup, tapi pertumbuhannya lambat. Kematian sedikit demi sedikit. Baru setelah saya berhenti menganggap sepele tanda-tanda kecil, kondisi kolam mulai berubah. Di bagian terakhir nanti, saya akan ceritakan bagaimana cara memutus lingkaran stres ini. Bukan dengan alat mahal, tapi dengan perubahan kebiasaan yang sederhana. Setelah memahami dari mana stres itu datang, hal terpenting bukan mencari kesalahan siapa, tapi mengubah kebiasaan kecil yang selama ini dianggap normal. Saya tidak langsung mengganti air banyak, tidak juga menambah obat. Saya hanya mulai dengan mengurangi gangguan. Kolam dibiarkan lebih tenang. Jadwal pakan dibuat tetap. Waktu pemberian pakan sama setiap hari, meski jumlahnya sedikit. Hasilnya tidak instan, tapi perlahan ikan mulai berubah. Gerakannya tidak lagi gelisah, berenangnya lebih lurus. Respon terhadap pakan lebih fokus. Ini tanda tubuh ikan mulai berhenti melawan kondisi dan mulai menyesuaikan diri. Perubahan kecil berikutnya adalah tidak lagi sering mengubah air tanpa alasan jelas. Air memang penting, tapi kestabilan lebih penting. Saya berhenti mengejar air yang terlihat bagus dan mulai fokus pada air yang konsisten. Ikan tidak butuh air sempurna. Ikan butuh air yang bisa mereka pahami. Perubahan besar lainnya datang dari cara memperhatikan ikan. Saya tidak lagi melihat ikan sekilas. Saya luangkan waktu beberapa menit setiap hari, hanya untuk memperhatikan gerakannya. Dari situ, saya bisa tahu kapan ikan nyaman, kapan ikan mulai terganggu, kapan harus bertindak, kapan harus menunggu. Dan ini mengurangi banyak kesalahan. Kolam yang dulu sering bermasalah, sekarang lebih stabil. Bukan karena teknologi canggih, tapi karena ritme kolam dihormati. Pesan penting dari cerita ini sederhana. Ikan jarang mati karena satu kesalahan besar. Ikan sering mati karena banyak kesalahan kecil. Stres tidak selalu terlihat jelas. Gerakan ikan adalah bahasa paling jujur. Video yang kamu tonton ini mungkin hanya menunjukkan ikan berenang. Tidak ada kejadian dramatis, tapi justru di situ pelajaran terbesarnya. Kalau kamu terbiasa membaca gerakan ikan, kamu bisa mencegah masalah sebelum muncul. Dan kalau kamu masih di tahap belajar, ingat satu hal, lebih baik telat panen daripada telat sadar. Kalau cerita ini membantu kamu melihat kolam dengan cara berbeda, simpan videonya. Dan kalau kamu ingin terus belajar dari pengalaman nyata, bukan teori rumit, kamu tahu harus kemana.